Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putri Nurjana, NIM akhir 257. Di sini saya akan menjelaskan asesmen kepribadian yang berjudul Kecemasan Remaja Akibat Tidak Adanya Sosok Ayah yang menggunakan teori psikoanalisis sosial Karen Horney. Adanya kehadiran orang tua yang lengkap, baik kehadiran seseorang ibu maupun ayah menjadi faktor paling penting dalam keberhasilan pada diri anak. Keharmonisan yang terjalin akan membuat diri remaja mendapatkan perkembangan yang baik serta kepribadian yang baik. Ketika adanya perceraian, orang tua anak akan kehilangan salah satu figur dari orang tuanya. Dampaknya, ayah dan ibu tidak dapat berkolaborasi lagi secara efektif dalam mendidik anak. Sosok ayah sangatlah penting bagi remaja untuk mencari konsep dirinya melalui peran ayah. Menurut Kendall dan kawan-kawan, individu yang kehilangan sosok ayah di bawah umur 5 tahun akan memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Keluarga yang tidak utuh atau kehilangan sosok ayah akan menimbulkan kekosongan jiwa pada seorang anak. Dan penelitian terdahulu pernah mengatakan bahwa tidak adanya sosok ayah dapat berpengaruh pada emosi dan kepribadian anak. Peran ayah terhadap anak di dalam keluarga adalah sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Sebagai mediator saat anak mengalami permasalahan dalam aktivitas atau hidupnya, seorang ayah harus mampu menjadi penengah dan pemberi solusi terbaik. Menurut Lehner 2011 mengatakan, ketiadaan peran penting ayah akan berdampak pada rendahnya harga diri, self-esteem, ketika ia dewasa. Adanya perasaan marah, rasa malu, karena berbeda dengan anak-anak lain dan tidak dapat mengalami pengalaman kebersamaan dengan seorang ayah yang dirasakan anak-anak lainnya. Kehilangan peran ayah juga menyebabkan seorang anak merasakan kesepian, kecemburuan, dan kedukaan. William 2001 mengatakan bahwa kehilangan sosok ayah, anak akan merasakan kehilangan yang amat sangat, yang disertai pula oleh rendahnya kontrol self-control. Menurut Thomas 2019, kecenderungan neurotik akan sangat berpengaruh terhadap seorang wanita. Anxiety atau kecemasan merupakan ketidakberdayaan neurotik, perasaan tidak aman, tidak matang, kurang mampu menghadapi tuntutan realitas atau lingkungan, kesulitan, serta tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan cemas ini merupakan ketakutan yang diproyeksikan pada ketidaktentuan masa depan. Menurut Sigmund Freud, kecemasan disebabkan karena dorongan seksual dan depresi. Dan menurut Karen Horney, kecemasan ditimbulkan oleh rasa permusuhan yang direpresi. Teori psikoanalisis sosial mempunyai asumsi bahwa kondisi sosial dan budaya mempunyai peranan sangat penting, terutama pada pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa kanak-kanak dalam pembentukan kepribadian seseorang menjadi kepribadian neurotik atau sehat. Horney percaya bahwa setiap manusia lahir untuk berkembang. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kondisi yang mendukung, seperti kehadiran kedua orang tua untuk berkembang, seperti lingkungan kondusif, cinta tulus, dan disiplin. Kondisi ini akan memberi rasa aman dan puas dan memungkinkan remaja bertumbuh sesuai dengan diri yang sebenarnya. Teori kepribadian Horney menjelaskan bahwa rasa cinta yang tidak terpenuhi pada masa kanak-kanak dapat mendorong berkembangnya kecemasan dan permusuhan dasar setiap orang. Kondisi tersebut merupakan kecemasan dasar yang Horney katakan
sebagai rasa terisolasi dan tidak berdaya di dunia yang dianggap tidak ramah. Hal tersebut akan menimbulkan kepribadian neurotik yang mana merupakan pola tingkah laku yang tertekan akibat pengalaman trauma pada masa kanak-kanak. Orang yang memiliki kepribadian neurotik akan mengalami konflik yang begitu berat dalam hidupnya. Saat harapan dan pendirian seseorang bertabrakan dengan orang lain, pada saat itulah terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi akibat pertentangan dalam hati yang mempengaruhi tingkah laku. Horny menyebutkan 4 cara yang biasa dilakukan manusia untuk mengatasi kecemasan. Yang pertama yaitu kasih sayang. Sebuah cara di mana orang akan membeli cinta dengan cara menuruti permintaan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membelikan barang atau hasrat. Yang kedua ada submissiveness, yaitu sebuah cara di mana orang akan patuh terhadap orang lain, institusi, atau kepada agama. Yang ketiga ada power, yaitu sebuah cara di mana orang akan mendominasi orang lain, mempermalukan orang lain, dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Yang keempat ada withdrawal, yaitu sebuah cara di mana orang akan mengembangkan kemandirian dari orang lain atau memisahkan diri secara emosional dari orang lain. Keempat cara itu tidak lantas menjadi indikasi neurosis, karena semua orang menggunakan cara tertentu sampai batas yang normal. Cara tersebut menjadi tidak sehat jika orang harus selalu menggunakan cara itu dan tidak menggunakan cara lain. Hal ini yang disebut dengan dorongan kompulsif. Kesimpulannya, remaja yang kehilangan sosok ayah akan mempengaruhi kepribadiannya yang menurut teori psikoanalisis sosial Karen Horney, rasa cinta yang tidak terpenuhi akan mendorong berkembangnya kecemasan, di mana kecemasan ini mengakibatkan seseorang untuk bertindak secara terisolasi dan merasa tidak berdaya di dunia yang dianggapnya tidak ramah, sehingga remaja yang seperti ini akan takut untuk mengembangkan dirinya, dan hal tersebut akan menimbulkan kepribadian neurotik, yang mana merupakan kepribadian neurotik yaitu pola tingkah laku yang tertekan akibat pengalaman trauma. Kepribadian neurotik ini akan menimbulkan konflik yang begitu berat dalam hidupnya. Remaja yang mengalami neurotik dapat mengatasi masalahnya dengan permusuhan orang lain, dengan melawan orang lain, dan bertingkah laku agresif, dan mengatasi konflik kesepiannya dengan cara menjauhi orang lain. Remaja yang tidak mendapatkan sosok ayah cenderung membutuhkan neurotik akan kekaguman pribadi dirinya. Hal ini merupakan kebutuhan untuk bisa dikagumi karena diri mereka dan bukan karena apa yang mereka miliki. Konflik menjauhi orang di sini beranggapan bahwa kedekatan dengan orang lain sebagai suatu pengalaman yang menyakitkan. Akhirnya mereka menjauhi orang lain dan menganggap keberadaan orang lain tidak terlalu penting. Kegagalan dalam hubungan yang hangat dengan orang lain bisa menjadi alasan seseorang untuk memisahkan diri dan tidak ingin terikat dengan orang lain, bahkan menjadi pribadi yang penyendiri. Berikut cara untuk melawan kecemasan dasar menurut Horney, yaitu yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan diri. Kebutuhan ini akan dipuaskan dengan cara menyenangkan orang lain, memenuhi harapan orang lain, tidak asertif, dan tidak nyaman bermusuhan dengan orang lain dan dirinya sendiri. Yang kedua, kebutuhan akan rekan yang kuat, yaitu kebutuhan yang dipuaskan dengan mendekatkan diri pada orang yang berpengaruh dan tidak mau ditinggalkan. Misal, Horney selalu terlibat asmara dengan beberapa tokoh walau sudah menikah seperti Erich Fromm. Yang ketiga, kebutuhan membatasi hidupnya dalam lingkup yang sempit,
Kebutuhan ini akan dipuaskan dengan cara tidak menonjol, merasa puas di nomor kedua, merasa cukup dengan stimulasi yang sedikit, dan menurunkan kemampuan mereka. Yang keempat, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan ini akan dipuaskan dengan cara mengatur orang lain, menghindari perasaan lemah, dan tidak pintar. Yang kelima, kebutuhan memaafkan orang lain. Kebutuhan ini akan dipuaskan dengan cara menilai orang lain berdasarkan bagaimana orang lain tersebut dapat digunakan. Kebutuhan akan penghargaan sosial, yaitu kebutuhan yang akan dipuaskan dengan cara selalu menjadi orang yang pertama, paling penting dalam segala sesuatu. Yang ketujuh, kebutuhan akan kekaguman pribadi. Kebutuhan ini akan dipuaskan dengan cara menuntut rasa kagum dan penerimaan dari orang lain atas diri mereka. Yang delapan, kebutuhan akan ambisi dan pencapaian pribadi. Kebutuhan ini akan dipuaskan dengan cara selalu menjadi yang terbaik dan mengalahkan orang lain. Yang kesembilan yaitu kebutuhan akan kemandirian dan kebebasan, yaitu kebutuhan yang dipuaskan dengan menjauh dari orang untuk membuktikan mampu bertahan hidup tanpa orang lain. Yang kesepuluh yaitu kebutuhan akan kesempurnaan. Kebutuhan ini dipuaskan dengan tidak mau membuat kesalahan, menyembunyikan kelemahan, dan berusaha memaksimalkan segalanya agar sempurna. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.